Salam jumpa, salam sehat, salam sejahtera viewers. Cukup lama saya nggak mengupload video terbaru saya karena berbagai kendala yang saya hadapi, termasuk pekerjaan. Dan kali ini saya mengangkat untuk video terbaru saya, yaitu kaliandra, tanaman hias yang sudah pernah saya upload beberapa waktu yang lalu. Namun kali ini kebetulan pohon kaliandra saya berbunga sangat indah dan lebat sekali. Dan setelah saya juga melewati periode statis dari tanaman hias ini, sebetulnya ada banyak hal yang perlu direview atau disampaikan kepada viewers semua, karena saya tahu bahwa penggemar dari bunga kaliandra ini cukup banyak. Dan memang tanaman yang elok ini patut untuk dikoleksi di rumah karena rajin berbunga dan perawatan minimal dan tidak perlu susah, hanya memerlukan beberapa perhatian khusus itu aja. Nah, yang paling bagus ya seperti terlihat adalah tanaman itu dibiarkan besar, rimbun. Nah, di sini yang menjadi tantangan adalah bagaimana mencapai pohon yang besar, rimbun dan sehat. Perlu saya sampaikan bahwa bunga saya ini udah berumur di atas 5 tahun begitu guys. Sewaktu dulu pertama kali menanam bunga kaliandra ini, dalam waktu kurang lebih sekitar 3 bulan dia udah mulai belajar berbunga. Namun perkembangan dia setelah berbunga itu biasanya kita tidak mendapatkan bunga yang terbaik guys. Dan itu terbukti dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Waktu pertama kali itu bunga terlihat sangat indah, bermekaran dan besar-besar. Dan untuk bunga yang kedua pun masih sama guys. Tetapi memasuki bunga yang ketiga, kira-kira berumur 1 tahun, bunga kaliandra itu seperti habis tenaga guys. Dan di situ pohonnya hampir nggak berbunga. Kalaupun berbunga, itu bunganya sangat kecil-kecil, bahkan sangat tidak menarik guys. Ya, jadi setelah di atas umur 1 tahun maksud saya, itu bunganya sudah tidak menarik dan pohonnya itu kusam guys, dan dipenuhi oleh semacam kupu-kupu putih yang banyak terdapat di tangkai-tangkai dari tanaman kaliandra ini guys, sehingga menambah tidak eloknya dan membuat tanaman menjadi tidak enak dipandang. Nah, berpatokan pada pengalaman-pengalaman yang lalu itu saya mencoba berbagai cara untuk tetap menjaga kecantikan dari tanaman ini untuk menghasilkan bunga-bunga yang indah. Di antara upaya-upaya saya itu, saya coba memangkas guys, dan hasil pangkasan itu ternyata menghasilkan tanaman yang sehat dan subur guys. Di samping memangkas tanaman yang sudah terlihat tinggi dan kokoh, akan menghasilkan pucuk-pucuk baru. Dari pucuk-pucuk itu akan tumbuh bunga-bunga yang besar dan nanti menghasilkan bunga yang bermekaran. Namun patut diingat bahwa tanaman kaliandra ini adalah tanaman yang sering mengeluarkan bunga, jadi berbunga terus tanpa mengenal musim. Dan memang tanaman ini berbunga setelah memang mendapatkan pohon atau batang yang kokoh atau subur. Dan di sini permasalahannya guys, tanaman walaupun berbatang besar dan kelihatan subur juga belum tentu menghasilkan, sehingga memang perlu ditambahkan pupuk. Nah, biasanya pupuk yang paling cocok untuk tanaman kaliandra ini adalah
pergantian tanah yang ada di wadah begitu guys, dicungkil atau diambil kira-kira seperempat dan ditaruh dengan kompos baru guys. Iya, maksud kompos di sini adalah tanah yang dijual bebas di toko-toko bunga, atau mungkin kita bisa meramu sendiri dengan komposisi yang baik sehingga menghasilkan unsur hara yang baik untuk pertumbuhan dari tanaman hias ini. Hal lain yang memang perlu diingat atau diperhatikan adalah pupuk tambahan seperti POC atau pemberian pupuk kimia. Pupuk kimia tersebut biasanya cukup untuk dipakai atau mau digunakan NPK ya, NPK 16 saja sudah cukup. Namun yang menjadi perhatian utama saya kali ini adalah karena saya memiliki 2 pohon kaliandra ini yang seperti terlihat, dan yang satu sudah memang berukur di atas 5 tahun dan satu di bawah 5 tahun tapi di atas 3 tahun, sehingga ada 2 perbandingan menyolok. Satu saya memotong dahannya dan satu saya membiarkan. Nah, kalau dipotong cabangnya dengan kompos dan dikasih pupuk kimia tambahan begitu, itu menghasilkan bunga-bunga yang besar. Sebaliknya, untuk menghasilkan bunga-bunga yang besar pada tanaman yang tidak dipangkas itu memerlukan upaya tersendiri. Nah, upayanya tidak lain tidak bukan adalah memberikan unsur hara dan POC ataupun pupuk kimia juga. Nah, menurut saya di dalam perawatan pohon kaliandra ini, taman hias kaliandra ini, dua-duanya bisa dilakukan begitu. Nah, saya agak cenderung ke yang kedua, bahwa kita nggak perlu memotong dan kita membiarkan. Apabila pohon kaliandra itu terlihat merana dan kusam, kita tetap tabah dan sabar sambil kita tetap memberikan pupuk secara teratur, terutama POC itu seminggu sekali begitu, sampai terlihat pohonnya rimbun dan sehat. Biasanya bunga akan keluar begitu pohonnya itu sehat. Dan jangan lupa untuk menyiram secara teratur. Dan jangan lupa bahwa wadah yang dipakai harus berukuran minimal 60 cm berdiameter. Jika viewers menginginkan, kaliandranya tidak perlu dipangkas dan membiarkan begitu saja. Karena semakin besar pohon kaliandra, maka menghasilkan bunga yang lebat dan indah.